warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yang dimana minggu lalu kita belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam yang berfokus kepada sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana dan seperti apa tahap-tahapnya, dan kita sudah juga membahas di negara Thailand, dan hari ini kita akan membahas sejarah perkembangan Islam di Filipina. Nah, Ibu akan memaparkan materi, dan nantinya kalian jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Apapun itu, insya Allah Ibu akan menjawabnya. Nah, sejarah perkembangan Islam di Filipina ini, salah satu gunung tertinggi di Filipina yaitu Gunung Apo. Nah, pulau atau negara Filipina ini berbatasan dengan Laut Sulu di sebelah barat. Nah, Laut Filipina di timur dan Laut Sulawesi di sebelah selatan. Jumlah penduduk berkisar sekitar 19 juta orang, di mana kurang lebih 5 juta dari ini adalah penduduk Muslim. Nah, pulau terbesar kedua di Filipina dan salah satu dari 3 kelompok pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. Nah, pulau Mindanao ini terletak di bagian selatan Filipina. Merupakan kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim atau suku Moro yang sebagian besar adalah suku etnis. Jadi pada masa itu mayoritas penduduk Mindanao ini dan sekitarnya ini adalah Muslim. Jadi lumayan banyak penduduk yang menganut agama Islam. Nah, pada saat sekarang ini umat Muslim hanya menjadi mayoritas di kawasan otonomi dan sekitarnya. Jadi ketika itu penduduk ini boleh menyatakan pilihannya untuk bergabung di wilayah otonomi Muslim. Jadi tidak ada batasan siapapun dan kapanpun itu dia boleh memilih. Jadi di sana juga terdapat kelompok yang bernama Moro Islamic Celebration Front. Dan kelompok Abu ini atau biasa disebut dengan kelompok Abu Sayyaf. Nah, kelompok ini bersumpah untuk menentang dan memboikot beberapa organisasi yang ada di sana. Nah, meskipun pada saat sekarang ini organisasi tersebut juga menerima otonomi dengan syarat wilayah otonomi tertentu. Nah, bangsa Eropa pertama kali tiba di Filipina itu pada tahun 1521. Nah, dipimpin oleh Magellan yang kemudian dibunuh oleh suku setempat yang ada di Filipina pada saat peperangan. Kemudian ada beberapa tahap di dalamnya, yaitu yang pertama yaitu terjadi pada seperempat terakhir abad ketiga. Abad ke-13 atau lebih awal, ketika para pedagang asing ini mendiami kawasan untuk memberikan wawasan mengenai agama Muslim, agama Islam. Nah, beberapa pedagang ini menikahi ataupun menikahi pribumi yang ada di situ. Nah, ini tujuannya untuk yaitu tadi mengelabui dari beberapa orang tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu pendirian kesultanan oleh Syariful Hashim menjelang tengah abad ke-13. Jadi pada saat itu Islam itu telah menyebar dari daerah pantai ke daerah pegunungan di pedalaman Pulau Sulu. Jadi penerimaan kepala-kepala suku setempat ini di daerah pantai menandakan bahwa kesadaran tentang Islam ini telah menyebar luas di berbagai daerah-daerah yang ada di Filipina. Nah, menjelang permulaan abad ke-16 ini hubungan politik dan perdagangan yang semakin meningkat ini, kepulauan Nusantara lain yang telah berhasil menjadikan Sulu sebagian bagian dari Darul Islam yang berpusat di
Malaysia. Dan hubungan antara Muslim Filipina dan dunia Islam ini secara umum dilakukan melalui umat Islam Asia Tenggara yang lain. Nah, hal ini disebabkan kedekatan kultural dan terutama religius bangsa Moro dan bangsa Melayu yang lain. Jadi setelah Filipina ini merdeka pada tahun 1946, di mana Pulau Mindanao dan Sulu ini dijadikan sebagai dari Republik Filipina. Nah, hubungan antara Muslim Filipina dan negara Timur Tengah ini semakin kuat karena mereka sudah merdeka. Jadi kaitannya ataupun kerjasama antara negara satu dengan yang lain ini begitu erat karena sudah merdeka. Nah, hubungan ini ditandai dengan pengiriman para pelajar dari Pulau Mindanao ke Universitas Al-Azhar dan banyaknya beasiswa yang disediakan oleh negara-negara Arab. Jadi itu tadi pemaparan materi dari Ibu mengenai sejarah kebudayaan Islam yaitu di Asia Tenggara. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan kepada Ibu, Ibu persilakan. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam